Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam santri Nusantara. Kembali lagi di channel kesayangan Anda, Ipkon Setelah Lampung. Pada kesempatan kali ini kami akan kembali share topik tentang teknologi. Rasanya udah lama banget ya kita nggak share topik-topik tentang teknologi. Kayaknya terakhir itu 1 tahun yang lalu deh. Saat itu membahas komputer BLK yang ada di belakang saya ini. Nah, tanpa berlama-lama kita akan melihat detail spesifikasi yang ada di depan saya ini. Cek bisa. Nah, gimana? Mantap kan? Ada RGB-nya sekarang. Selanjutnya, kita akan membahas komponennya satu persatu. Komputer ini ditenagai dengan prosesor Intel Core generasi ke-12. Bentar. Ambil box tadi. Komputer ini dibekali dengan prosesor Intel Core i5 generasi ke-12. Prosesor ini mempunyai kecepatan di base frekuensinya itu di 2,5 GHz dan turbo max-nya di kecepatan tertingginya itu di 4,4 GHz. Oke, selanjutnya untuk CPU cooler-nya kita menggunakan ID cooling tipe SE214XT. Kenapa kita menggunakan cooler tambahan ini? Karena untuk penggunaan editing itu kan membutuhkan waktu yang lama ya, bisa 2 jam, 4 jam, bahkan 5 jam. Maka prosesor ini harus dingin. Ketika prosesor ini dingin, maka performanya bagus. Kemudian untuk motherboardnya kita menggunakan ASRock. Ini chipsetnya B660. Kita menggunakan ini karena kita menginginkan prosesor ini disuplai daya itu secara maksimal. Nah, motherboard itu memiliki VRM. Nah, VRM itu semakin banyak semakin bagus. Tugas VRM itu mensuplai daya ke prosesor. Ketika teman-teman membeli prosesor yang tinggi nih, misalnya Core i9 ya atau Core i7, tapi motherboardnya ya nganggur, percuma. Prosesornya ini menunggu power yang sangat kuat dari motherboard. Nah, maka kita harus jeli untuk memilih komponen yang ada setiap rakitan yang akan kita beli. Selanjutnya untuk memorinya, memori komputer ini sebesar 16 GB. Kita milih di merek TIM ya, ini 16 GB, dual channel, dia berjalan di 3200 MHz. Ke depan mungkin bisa ditambah ya, jadi 4 slot. Jadi 888, 8x4 itu 32. Kemudian untuk storage-nya kita menggunakan NVMe. Ini dari merek PNG sebesar 253. Jadi ini kita khususkan untuk sistem operasi sama instalan software aja, karena ketika kita membuka file atau membuka program itu harus cepet lah, intinya pemrosesan data itu harus satset gitu. Satset mas Kemudian VGA card-nya. Nah, ini VGA card-nya kita menggunakan dari merek Gigabyte ya. Tipenya GeForce GTX 1650 DDR5. Nah, peranan VGA ini sangat penting ketika kita ngedit, ketika kita ngasih efek ya. Kita preview hasil editan sebelum di render, itu perannya VGA dan storage. Maka keduanya ini harus kita pilih ya, harus pintar milih. Saat encoding pun, saat rendering pun juga sama. Kita komputer itu membutuhkan hardware yang kenceng dari VGA dan dari storage. Itu. Nah, untuk mensuplai Core i5 generasi ke-12 ini, terus motherboard B660, RAM, NVMe, VGA, kita membutuhkan suplai daya sebesar 450 watt. Nah, pada kesempatan ini kita menggunakan tipe Corsair ya, CV450. Nah, ini ATX power supply yang sudah bersertifikasi 80 plus Brown. Jadi teman-teman, untuk memilih power supply itu jangan sembarangan ya, karena suplai daya yang kita berikan ke setiap komponen itu harus stabil, harus maksimal. Jangan naik turun, itu malah membahayakan, bisa merusak komponen. Nah, mending teman-teman beli PSU yang bagus kalian ya minimal 80 plus Brown. Supaya apa? Supaya aman di semua perangkatnya. Nah, buat teman-teman yang ingin merakit PC bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Jadi kita BLK Kamiya Lab ini siap menerima rakitan PC dari harga 10 juta bisa,
20 juta bisa, 30 juta bisa, 50 juta tambah bisa. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Semoga dengan adanya komputer baru ini dapat meningkatkan produktivitas media kita. Terima kasih, saya Muhammad Abdul Aziz undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.